Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzata Skirotun Najwa dari NIM G0023082. Saya akan mempresentasikan laporan 2.1. Yang pertama ada mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi ereksi penis itu dia tuh disebabkan karena dilatasi dari arteri yang dikontrol oleh sistem saraf parasimpatis. Nah, mekanismenya itu yang pertama ada otak mengirim stimulus seksual ke penis, lalu darah mengalir dari penis ke dan menjadikan otot penis itu berkontraksi. Terus yang selanjutnya ada proses ejakulasi. Yang pertama itu glans penis itu menerima rangsangan, lalu nervus pudendus meneruskan ke segmen lumbalis 1-3, lalu dinding ductus deferens itu berkontraksi, selanjutnya otot kelenjar vesikalis dan bulba urethralis itu berkontraksi. Nah, lalu sphincter vesika urinarianya juga berkontraksi, dan dari arteri helicina itu mengalirkan darah ke venulae dan menyebabkan kontraksi musculus bulbosphincter dan musculus istiocavernosus. Lalu yang terakhir, semen keluar dari uretra. Lalu yang selanjutnya ada kelenjar yang bekerja saat proses ereksi dan ejakulasi. Yang pertama ada vesicula seminalis. Nah, struktur umumnya itu ada dua buah organ yang berlobus, lalu terletak pada permukaan posterior vesika urinaria. Di ductus deferens ini ada di sisi medialnya vesika seminalis. Nah, fungsinya menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Yang kedua, sekret mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Lalu dindingnya berkontraksi selama ejakulasi dan yang mendorong isinya ke ductus ejaculatorius, lalu sperma keluar ke uretra. Lalu selanjutnya ada glandula prostata. Nah, glandula prostata ini terletak di antara kolum vesicinae dan diafragma urogenital. Nah, difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum, lalu bermuara pada uretra pas prostatica melalui ductus prostaticus. Nah, di glandula prostata ini ada 5 lobus, ada anterior, medius, posterior, lateral, dextra, dan sinistra. Lalu ada 4 zona, ada zona transisional, periuretral, dan periferal. Lalu, glandula prostata ini menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Nah, sekret prostata ini bersifat alkalis sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Lalu selanjutnya ada glandula bulbourethralis. Nah, glandula bulbourethralis ini terletak di dalam diafragma urogenital dan di bawah musculus sphincter urethra externum. Salurannya akan bermuara pada uretra pars spongiosa. Nah, glandula bulbourethralis ini homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Fungsinya untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi, cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Lalu lanjut ke fertilisasi dan implantasi. Nah, sperma itu bisa mati di vagina karena vagina itu suasananya tuh asam. Jadi sperma itu bisa hidup di vagina itu karena ada suatu proses sebelum dia masuk ke vagina. Jadi kelenjar pada organ genitalia pria, yaitu glandula prostata itu menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang bakal ditampahin saat ejakulasi. Nah, sekretnya ini bersifat alkalis sehingga menetralkan suasana asam yang ada di vagina. Nah, sperma itu dipicu bergerak oleh vesicula seminalis. Nah, ini bisa dilihat ada langkah yang pertama itu sperma yang akan membuahi menembus corona radiata itu melalui enzim-enzim dan terikat membran yang terdapat dalam membran plasma, kepala sperma, dan perikatan dengan reseptor ZP3 di zona pellucida. Lalu yang kedua ada pengikatan sperma dengan reseptor yang memicu reaksi akrosom, yaitu enzim-enzim hidrolitik pada akromosom yang dibebaskan ke zona peluskia.
Lalu yang ketiga ada enzim aksosomal mencerna zona pelusida membentuk jalur ke membran, dan ketika sperma itu mencapai ovum, membran plasma, kedua sel ini berevolusi. Yang keempat, kepala sperma dengan DNA-nya memasuki sitoplasma ovum. Dan yang kelima ada sperma merangsang pelepasan berbagai enzim yang tersimpan di dalam glandula kortikal di ovum, yang nantinya akan mengakibatkan reseptor ZP3 dan mengeraskan zona pelusida sehingga menghambat terjadinya polispermia. Nah, selanjutnya ada transport zigot. Jadi proses implantasi itu terjadi setelah melalui proses fertilisasi dan proses pembelahan. Nah, dalam waktu 24 jam setelah difertilisasi, sel telur itu akan membelah diri dengan cepat sehingga menjadi banyak sel. Proses pembelahan ini terus terjadi seiring berpindahnya sel telur dari saluran tuba falopi ke kavum uteri. Ketika akan mengalami implantasi, embrio yang berupa blastosit itu mencapai uterus. Dan blakokista itu yang sedang berkembang biasanya menetap dalam kavum uteri selama 1-3 hari sebelum berimplantasi di endometrium. Jadi implantasi itu biasanya terjadi kira-kira di hari ke-5 sampai ke-7 ovulasi. Lalu selanjutnya ada nidasi. Yang pertama itu dia itu mendekati ke kavum uteri, lalu ke zona pelusida, dan blastokista itu mulai berdisintegrasi, yang kemudian bagian terluar dari blastokista itu nempel sama dinding endometrium. Nah, proses ini namanya itu aposition. Nah, yang kedua, korda sel trofoblastik itu lebih lanjut menggali ke dalam endometrium sehingga menyediakan lubang untuk blatokista. Tapi antara sel-sel di jaringan tromboblastik itu berintegrasi. Lalu yang ketiga, proses implantasi itu tuntas dan blatokista itu seluruhnya terkumpul di dalam endometrium. Selanjutnya ada berkemih. Ren itu mengekresi sisa-sisa metabolisme dalam bentuk urin dan mempertahankan senyawa seperti potasium dan sodium. Ureter membawa urin ke dalam ren menuju vesika urinaria untuk ditampung sementara. Nah, selanjutnya urin itu akan dibuang keluar tubuh dari vesika urinaria melalui uretra. Jadi proses terakhirnya itu akan dibuang melalui uretra. Nah, ren itu membuang urea dari darah itu melalui filtrasi fungsional bernama nepron. Nah, dalam setiap nepron itu ada kapiler darah bernama glomerulus dan tabuk kecil berwarna tubulus renalis. Nah, urea itu bersama dengan senyawa cair lainnya membentuk urin yang melewati nepron dan turun melalui tubulus renalis. Nah, setiap harinya ren itu menfilter sekitar 120-150 liter darah dan membuang sisa metabolisme untuk menyeimbangkan cairan. Selanjutnya, alur perjalanan urin itu yang pertama dari ren, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinaria, dan yang keempat uretra. Nah, ini ureter. Ureter itu saluran yang menyalurkan urin dari ren ke vesika urinaria. Otot-otot di dinding ureter itu terus-menerus berkontraksi dan berelaksasi untuk memaksa urin turun ke bawah menjauhi ren. Nah, jika urin itu refluks ke atas, ren itu dapat terkena infeksi. Nah, sekitar 10-15 detik sekali, sejumlah kecil urin dikosongkan dari ureter menuju vesika urinaria. Nah, yang ini vesika urinaria. Nah, itu merupakan tempat penyimpanan sementara urin.
ukuran dan bentuk vesika urinaria itu tergantung berapa banyaknya urin di dalamnya. Jadi vesika urinaria itu punya lapisan muskularis yang terdiri dari 3 lapis otot polos yang disebut musculus destructor. Dan pada kolum vesicae itu terdapat musculus sphincter vesicae. Kontraksi dari otot-otot ini juga membantu untuk menahan urin agar tidak bocor. Di vesika urinaria juga ada yang namanya musculus sphincter urethra internum yang berkontraksi ketika menahan dan berelaksasi atau terbuka ketika proses berkemih. Jadi vesika urinaria itu juga dibantu oleh saraf yang memperingatkan seseorang waktu untuk berkemih atau mengosongkan vesika urinaria. Nah, selanjutnya ada uretra. Nah, uretra ini berfungsi untuk menyalurkan urin keluar tubuh melalui aphyceum urethra externum. Nah, otak ini mengirim sinyal ke otot vesika urinaria untuk berkontraksi sehingga mengeluarkan urin keluar vesika urinaria. Pada waktu yang bersamaan, otot itu mengirim sinyal ke musculus sphincter untuk berelaksasi mengeluarkan urin keluar dari vesika urinaria. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.